Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Ketika banyak pejabat yang memilih ngacir atau sembunyi di balik korden saat demo kemarin, ada sosok yang beda di Maluku Utara. Seorang gubernur, wanita, cindo, cantik, berani loh dia turun menghadapi puluhan ribu pendemo. Dan ajaibnya, Bim salah Bim, setelah beliau keluar, beliau orasi, masa itu bubar, adem, ayem, damai, sejahtera. Oi, pejabat cowok yang kemarin ngacir, malu nggak tuh? Tapi tunggu dulu, ada juga Gubernur Jawa Timur, wanita juga, dia juga nekat keluar menemui pendemo, Ibu Khofifah. Jadi ada ibu kita loh, ada ibu kita Bedanya setelah beliau muncul, situasi itu semakin panas. 30 menit kemudian Gerahadi kebakar. Nah ini nih menariknya, sama-sama gubernur cewek, sama-sama punya nyali, tapi hasilnya itu beda 180 derajat. Yang satu menuai pujian di seluruh Indonesia, yang satu ngebikin Gerahadi kebakar. Ada apa toh ini? Ayo kita gali. Tajaha wajah Itan, Fanning Leta Watak Pintau, Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Bisa marga doang atau nama lengkap. Yang Intan pakai ini nama lengkap, peletakannya bisa di dada, bisa di punggung. Yang Intan pakai ini efeknya efek emas ya. Kalau efek emas ini dijamin kinclong. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark. Kalau malam itu kelihatan terang, sama efek rainbow. Kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil di dada kiri juga ada. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Open PO sampai tanggal 14 September. Bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita kenalan dulu ya sama dua karakter utama di video ini, Bu Khofifah dan Ibu Shirley Tjoanda. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu mereka. Shirley Tjoanda ini Gubernur Maluku Utara yang baru resmi menjabat bulan Februari 2025 kemarin. Intan pernah ngebahas tentang Bu Shirley ini 8 bulan yang lalu, di mana tahun lalu tuh dia mendapatkan kejadian yang tragis banget ya, suaminya meninggal karena kecelakaan kapal. Tapi tragedi itu yang membawa Bu Shirley menjadi gubernur sekarang. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di situ nama Bu Shirley ini viral sudahan. Wah, ada Gubernur Maluku Utara, cindo, cewek, cantik pula. Bu Shirley ini itu kuliah di Petra ya, satu alma mater loh sama Intan. Bedanya Bu Shirley ini lanjut double degree di Belanda, Intan lanjut double bobok di kasur. Selama beliau menjabat sejak bulan Februari itu sudah kelihatan banget ya di program 100 hari kerjanya dia, yang mana pendidikan dan kesehatan gratis. Wow, saya sudah bisa pendidikan dan kesehatan gratis by the end of 100 hari. Untuk masalah pendidikan, sekolahnya itu loh guys, itu kan gratis nih ya, itu pun diawasi sama Bu Shirley. Tidak boleh ada pungutan di sekolah itu. Kalau ada pungutan, kepala sekolahnya pecat. Kali pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Jadi ketika ini gratis tidak boleh ada lagi pungutan. Kalau ada saya ganti kepala sekolahnya. Jadi coba direview dengan baik. Jangan gratis tapi tidak berkualitas. Untuk masalah kesehatan, BPJS itu ya kan gratis tuh ya. Bu Shirley pas dilaporin nih ya, ada orang yang nggak digobres sama rumah sakit gara-gara dia BPJS-an. Didatengin sama Bu Shirley rumah sakitnya. Kalau ibu ini adalah ibu kalian, coba SOP di IGD diperbaiki. Tidak bisa pasien mau datang IGD suruh pulang kayak gitu, apalagi punya BPJS aktif pada saat itu. Ini pun karena kalau tidak ada yang lapor ke saya ya. Di Maluku itu kan banyak ya masyarakat yang miskin, tinggal di rumah yang nggak layak huni. Bu Shirley ini mengalokasikan dana 20-30 M untuk merenovasi rumah mereka. Ya, nanti rumahnya direnovasi ya, jadi ada kamar mandi, ada dapur, tanah bocor ya. FYI ya, sebelum menjadi gubernur, Bu Shirley ini memang dari sononya tajir. Hartanya itu hampir mencapai 1 T.
sampai dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya dan tercantik di Indonesia. Bu Shirley ini jadi gubernur itu bukan untuk cari duit, bukan. Dia karena memang beneran kepengen majuin Maluku. Nah, bulan Agustus kemarin dia bikin gebrakan mengibarkan bendera merah putih di dasar laut. Viral? Iya. Pansos? Enggak dong. Dia sengaja pilih perairan Sulamadaha Ternate, yang mana lautnya sebening kaca, terumbu karangnya cakep banget. Intan aja baru tahu loh ada tempat sekeren itu. Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Otomatis aksinya Bu Shirley ini ngebikin nama Maluku Utara keangkat di media nasional dan internasional. Habis gini, Maluku Utara banyak didatengin turis, dapat duit dong, nambah APBD dong. Beda kan ya sama yang kemarin joget-joget viral yang gak jelas itu, yang bikin netizen ngamuk. Pansosnya Bu Shirley ini bikin Indonesia bangga, bukan bikin malu. Kalau teman-teman ngikutin medsosnya Bu Shirley ini ya kelihatan banget loh. Kalau Bu Shirley ini pembawaannya elegan, cara ngomongnya itu terpoles, gak ceplas-ceplos. Auranya itu kelihatan kalau aura cewek mahal. Bu Shirley ini kayak paket lengkap, udah cantik, pinter, kaya, yo beda 180 derajat loh sama Intan. Intan sudah jelek, bodoh, miskin, hidup pula. Siapa bilang dunia ini adil? Setahu Intan, ada 2 gubernur yang kinerjanya baik. Ini yang Intan tahu ya. Intan yakin, nggak cuma 2. Yang Intan tahu, yang kinerjanya bagus itu Gubernur Deddy Mulyadi sama ini, Shirley Chowanda ini. Ya mungkin karena mereka aktif ya di sosmed, dia menunjukkan dia kerjanya kayak gini ya, makanya Intan tahu. Ya semoga bukan cuma 2 gubernur ini, mungkin gubernur yang lain itu juga kerja, tapi karena nggak aktif di sosmed, kita nggak tahu. Indonesia butuh orang-orang kayak gini untuk mengisi di DPR sono, bener nggak? Itu tadi tentang Shirley. Sekarang Intan mau ngebahas tentang Ibu Khofifah. Intan yakin banyak dari teman-teman yang sudah tahu tentang Bu Khofifah ini, karena beliau pernah menjadi Menteri Sosial di kabinet kerjanya Pak Jokowi. Bahkan di kabinetnya Gus Dur pun beliau pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Wanita. Track recordnya kalau di atas kertas ya lebih menangan Bu Khofifah daripada Bu Shirley. Tapi jujur ya Bu ya, sebagai warga Jawa Timur, Intan belum merasakan kinerjanya Bu Khofifah. Tapi gubernur yang kemarin sebelumnya Ibu, Intan juga nggak merasakan. Intan bukan orang yang nggak tahu terima kasih ya. Kalau Pak Eri, wali kota Surabaya sekarang, Intan merasakan kinerjanya, tunjungan sekarang itu nggak macet. Karena mobil sudah nggak boleh parkir di jalan, itu ngefek banget buat kelancaran, dan ini Intan rasakan manfaatnya. Apalagi jokir liar juga gitu, sekarang sudah hilang. Ya nggak hilang sih, ada, tapi sudah berkurang banget. Tapi kalau Intan lihat medsosnya Bu Khofifah kerja kok. Dia lebih ke arah bagi-bagi sembako, bagi-bagi zakat. Ya mungkin Bu Khofifah itu mau mengentaskan kemiskinan, jadi dia mau bekerja dari bawah dulu. Nggak apa-apa. Mungkin Intan belum merasakan karena memang Bu Khofifah mau ngurusin yang Lebih membutuhkan. dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Masalahnya 6 bulan kemarin Bu Khofifah ini dipanggil KPK terkait kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Sejauh laporan terakhir penyelidikan terhadap Bu Khofifah itu sampai tahap pemeriksaan sebagai saksi, belum ke status sebagai tersangka. Masalahnya berita ini viral banget. Berita yang baik kagak viral, begitu ada berita korupsi, berita ini langsung viral. Dan masyarakat itu kecewa. Padahal sampai saat ini, sampai detik ini bulan September tahun 2025, KPK itu belum menetapkan Bu Khofifah sebagai tersangka. Jadi belum tentu Bu Khofifah itu bersalah. Dua gubernur wanita sama-sama berani keluar dari kantor untuk menemui pendemo. Disclaimer. Semestinya banyak gubernur ya yang menemui pendemo dan meredakan amukan massa sampai massa itu akhirnya bubar dan berakhir damai, ada banyak. Dan kita perlu mengapresiasi mereka karena di saat itu banyak pejabat yang milih sembunyi sambil berdoa semoga massa bubar sendiri. Mereka berani maju menghadapi massa, itu hal yang luar biasa. Yang Intan bahas di sini itu yang 2 gubernur wanita.
Oke, Intan fokusnya ke 2 gubernur itu doang, yang mana mereka berani maju ke barisan depan, salut. Tapi hasilnya ya satu bagaikan sinetron Korea, yang satu bagaikan sinetron Ajab, yang satu berhasil menenangkan NASA, pulang membawa pujian seluruh Indonesia, yang satu 30 menit setelah keluar Gerahadi itu malah kebakar. Sebelum Intan lanjutkan, ayo nonton dulu 2 video ini, video saat mereka menemuin para pendemo. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ini ada ibu kita loh, ada ibu kita. Ibu kita peduli anaknya. Masa datang dengan aspirasi kepada Pak Kapolda, karena tadi siang sudah ada 2 yang dibebaskan. Jadi kita akan koordinasi ke Pertapis ya malam ini. Ya. Tentu harapannya kalau sudah selesai tercapai, saya rasa mereka warga Jawa Timur yang baik, yang ada yang bilang, gimana Maluku Utara bisa ngamuk, yang keluar bidadari secantik itu. Begitu Bu Shirley keluar, senyum, pendemo yang tadinya marah langsung senyum-senyum sendiri. Eits, jangan salah, kalau cuman cantik mah di DPR itu juga banyak yang cantik. Tapi ya coba tanya, apakah cantiknya mereka itu bikin rakyat adem? Enggak kan? Tetap ngamuk kan? Jadi ini bukan sekedar soal wajah. Rahasia Bu Shirley ini ada di cara ngomongnya. Bahasanya itu sederhana, mengalir, mudah dimengerti. Intan yang bodoh aja tahu poinnya Bu Shirley. Kita sebagai rakyat itu merasa, oh suara kita sudah didengar. Hasilnya yang tadi panas itu bisa langsung reda. Bu Shirley ini ngomongnya itu kelihatan kalau dia itu dari hatinya dia. Ngomongnya juga ada isinya loh, bukan kayak yang ngomong 3 juta per bulan kali 26. Kelihatan kalau Bu Shirley itu orangnya pinter dari cara ngomongnya. Tapi bukan berarti yang tadi bilang 3 juta per bulan kali 26 itu bodoh. Enggak ya, Intan enggak bilang kayak gitu. Nah, sekarang kita ke Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Pendekatannya itu berbeda, lebih ke arah formal. Gaya bicaranya itu birokratis. Ya, kita ngerti sih, ngerti, tapi ya nggak sampai menyentuh hati gitu, karena kelihatan kalau bahasa formal kan bukan bahasa yang dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya, mungkin kayak gitu, sehingga masyarakat nggak terlalu puas sama jawabannya Bu Khofifah. Dan situasi ini semakin runyam setelah adanya penyusup dan provokator di tengah kerumunan. Hasilnya, chaos pun meledak. 30 menit setelah Ibu Khofifah keluar, Gerahadi terbakar. Tapi catatan penting, ini bukan salah pribadinya Bu Khofifah ya. Karena dalam kondisi massa sebesar itu, apalagi Surabaya juga kota yang sangat besar, sangat mungkin sekali ada pihak yang menggerakkan kerusuhan ini. Lawang di Jakarta lagi rame kan, lagi dicari nih siapa aktor yang menggerakkan ini, siapa provokatornya ini, siapa. Di Surabaya pun Intan juga yakin ya itu bukan ulahnya para pendemo, tapi memang ada provokator atau aktor yang mengompori. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kan Caijen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.